وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Menyambung dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab menjaga sunnah dan adab-adabnya, kita melanjutkan keterangannya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Tsumma dzakara aidan qauluhu ta'ala. Kemudian penulis pun menyebutkan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh bagi kalian di dalam pribadi Rasul SAW ada suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan pada hari akhir. Yakni ayat ini bil uswatil al-qudwah, itu contoh suri tauladan, wal hasanah, sedangkan hasanah itu as-sayyi'ah, lawan dari kejelekan. Itu baik. Al-hasanah artinya baik, uswah artinya suri tauladan, dan hasanah lawan dari kejelekan, itu kebaikan. Wa Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW itu huwa, beliau adalah uswatuna wa qudwatuna, suri tauladan dan ikutan bagi kita. Walana fihi uswatun hasanatun, maka bagi kita di dalam pribadi Nabi itu ada contoh suri tauladan yang baik. Wa kullu syai'in tata'assa fihi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu khairun wa hasanun. Dan setiap sesuatu yang mengikuti padanya Rasulullah SAW atau mengikuti padanya dengan Rasulullah SAW, maka itu adalah kebaikan. Ya, khairun, kebaikan. Baik. Wa yasmal qawlahu, dan mencakup pula ucapan Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertama, makna sungguh bagi kalian pada pribadi Rasul SAW itu ada suri tauladan yang baik. Memiliki dua makna, makna yain. Al-makna al-awwal, makna yang pertama ayat ini, wa huwa anna kullah ma yaf'aluhu fahuwa hasan. Makna yang pertama, bahwa apa saja yang dilakukan oleh Nabi itu baik. Itu makna yang pertama. Fata'assi bihi hasanun, maka orang yang mengikuti Nabi dalam hal ini itu baik. Apa saja yang dilakukan Nabi diikuti, itu namanya baik. Dan itu dipahami oleh para sahabat. Artinya mereka melihat perbuatan Nabi itu semuanya baik, maka mereka pun mengikuti. Asih. Seperti Nabi pernah singgah di sebuah pohon, duduk di bawahnya, mereka mengikutinya. Artinya mereka menganggap itu baik, dan seterusnya. Tapi ingat, di dalam hal ini nanti ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sunnah, ya, sehingga tidak memberati umatnya. Apakah semua perbuatan Nabi itu wajib diikuti? Tentunya tidak. Sunnah diikuti, kecuali yang Nabi SAW itu memerintahkan menjadi wajib. Adapun asalnya sunnah diikuti. Ya, itu kaidah-kaidah dalam sunnah Nabi. Kemudian asani yang kedua, makna yang kedua, fa innama ma'muruna bi an nata'assa bihi uswatun hasanatun.
Maka sungguhnya kita ini diperintahkan untuk kita itu mengambil tauladan dengan Nabi SAW sebagai contoh yang baik. La nazidu ala ma suri'a wa la tangkus anhu. Maksudnya adalah mengikuti contoh yang baik, tidak menambah apa yang telah disyariatkan dan tidak mengurangi apa yang telah disyariatkan. Itu makna yang kedua dari makna laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pertama, semua perbuatan Nabi itu baik. Dan kita mengikutinya berarti baik. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengikuti contoh yang baik dari Nabi, tidak menambah, tidak mengurangi dari syariat yang ada. Lianna ziyadata awin naqsa diddul hasan. Karena yang namanya menambah dalam syariat, mengurangi dalam syariat itu lawan dari kebaikan. Walakinnana ma'muruna bi an nata'assa bihi. Akan tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti dengannya, dengan Rasulullah SAW. Ini dua makna dari laqad kana lakum fi Rasulillah SAW hasanah. Uswatun hasanah. Insyaallah. Wa akhdul ulama min hadil ayah. Para ulama mengambil dari ayat ini anna af'alan Nabi sallam hujjatun yahtajju biha. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW itu hujjah, dalil yang mereka yuhtajju biha, mereka berhujjah dengannya. Wa yuqtada bihi fiha, dan diikuti dengannya pada perbuatan-perbuatan tersebut. Illa man qama dalil alla annahu khasun bihi, kecuali tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu memang menunjukkan kepada kekhususan kepada Nabi saja. Karena memang syariat ini asalnya diperuntukkan untuk kita semua. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi bicarakan, apa yang Nabi perintahkan seterusnya, asalnya untuk kita. Tetapi kadang-kadang ada kukus atau kekhususan kepada Nabi SAW. Perbuatan itu seperti puasa wisol. Puasa wisol tahu mas? Puasa wisol? Puasa yang menyambung itu tidak menggunakan makan ya dengan berbuka. Menyambung tidak dengan berbuka. Terus sambung dari hari ke hari. Nah itu khusus kepada Nabi saja. Tidak kepada umatnya. Berarti itu disebutkan dengan kekhususan. Ada. Seperti Nabi punya istri lebih dari 4. Itu khusus kepada Nabi. Pada umatnya hanya batas 4. Baik secara sendiri-sendiri, nikah dulu, nikah lagi, atau barengan 4. Ada yang tanya gitu, Ustaz, bisa begitu? Bisa. Bisa aja. Ada sudah terjadi, sudah ada orang seperti itu. Ya, dengan takdir Allah. Ya. Jangan membayangkan diri kita, orang lain bisa kalau Allah mengizinkan. Yang penting di dalam syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ada orang nikah sekaligus 2, langsung akad nikahnya, habis akad lagi dalam waktu yang sama. Terjadi di sana, di NTB sana, Lombok sana. Aduh, aku bagaimana? Aku aja satu aja ora gelem. Ya wis, ora sah dirimu dibanding-banding ke. Itu sudah takdir. Padahal wajahnya elek kok. Iso wong wedok wong 4 sisan gelem, wajahnya elek. Wis takdir kowe. Ora sah kowe banding-banding karo dirimu. Kadang-kadang gitu kan. Wajah sing lanang ki ora apa-apa, wajahnya ya kaya ngono. Kok iso? Nah, kok iso takdir kok. Ya ta? Nah. Aku sing ganteng-ganteng malah
ora entok ya wis takdir. Kemudian kita lihat sini. Fama qama dalil ala annahu khas bihi fahuwa mukhtassun bihi. Maka apabila telah tegak dalil bahwasan amalan itu adalah kekhususan bagi Nabi saja, maka dikhususkan kepada Nabi saja, tidak untuk umatnya. Mislu qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, contoh ya, di antara contoh-contoh yang ada. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah alaik. Wahai Nabi, sungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang engkau telah memberikan mas kawinnya kepada mereka, dan budak yang engkau miliki dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ila angqal, sampai Allah berfirman, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ada seorang wanita yang dia menyerahkan dirinya, itu namanya nikah dengan hibah. Ini kekhususan pada Nabi, jangan kamu wong wedok alhamdulillah, karena sudah senang sama laki-laki, pokoknya aku serahkan diriku. Nah, tidak bisa, harus dengan adanya apa? Saksi, harus dengan wali, harus dengan mahar, harus. Nah, ini ada wanita datang kepada Nabi, menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini khusus pada Nabi, tanpa mahar, tanpa mas kawin. Itu namanya nikah dengan hibah, tanpa apa? Tanpa mas kawin. Tapi kalau bagi umatnya tidak boleh, harus dengan mas kawin. Hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi ini khusus, yaitu seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Sallam jika Nabi Sallam menginginkan untuk menikahinya sebagai bentuk khalisatan laka min dunil mu'minin, bentuk ya khalisah, yaitu apa, kemurnian bagimu dari selain orang-orang mukmin. Artinya khusus untukmu saja, khalisatan, khusus kepadamu dari selain orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin yang lain tidak boleh nikah yang seperti ini, khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab ya. Zainab. Wa ma kana min khasaisihi fa huwa min khasaisihi. Selama itu ada kekhususan Nabi, maka itu bagian dari kekhususan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya semua itu datangnya untuk kita. Kalau khusus, maka hanya untuk Nabi saja. Dan sedikit ya, seperti itu, tidak banyak. Wa min dzalika aidan. Contoh yang lain, tadi contoh ayat tentang wanita yang menikah dengan Nabi, itu nikah dengan hibah, menghibahkan dirinya tanpa mahar. Ya. Yang berikut contoh yang lain, al-wisal fi shaum. Itu menyambung terus di dalam puasa, namanya puasa wisal. Ayasridal insan sauma yaumain bila fatrun. Seorang berpuasa 2 hari, sambung 2 hari itu tanpa adanya buka puasa, tanpa adanya berbuka. Nah, kalau kita kan berbuka sehari, Ramadan ini kan buka, ini tanpa berbuka, itu namanya puasa apa? Wisal. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anhu, Nabi melarang dari puasa wisal untuk umatnya, untuk sahabatnya, tetapi Nabi pun melakukannya, berarti khusus pada Nabi. Kata Nabi, fa innaka atau fa innakum laisa kahayati. Sungguhnya kalian bukan seperti aku, kata Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasir, engkau puasa wisal. Kata para sahabat, yakni kaifa tanhana, bagaimana engkau melarang kami? Faqala
lastu kahayatikum. Aku ini tidaklah seperti keadaan kalian. Ya, tidaklah aku seperti keadaan kalian. Ini ya ut'imu wa usqa. Sungguhnya aku ini ut'am, sungguhnya aku diberi makan, wa usqa, dan diberi minum. Wa fi lafadz, dalam satu lafaz, ini ya abaitu inda rabbi yata'imuni wa yasqini. Ya. Sungguhnya aku di sisi Rabbku, dia memberi makan padaku dan beri minum padaku. Yakni yata'amuhullah wa yasqihi bima yamudduhu bihi min dzikrihi. Itu Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepadanya, minum kepadanya dengan apa-apa yang terhampar padanya dari penyebutannya tadi, ya, dari sebab zikirnya atau pengingatannya. Wa ta'alla qalbuhu bihi, dan berkaitan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yansa al-aqlu wasyurb, sehingga Nabi itu lupa makan dan minum. Itu karena apa? Beliau berzikir kepada Allah dengan hatinya sampai beliau pun lupa makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi itu kuat, ya. Maka keadaan itu tidak seperti dengan sahabatnya. Wal yahissu bi alamil ju', dan Nabi tidak merasakan sakitnya lapar. Wa nahnu na'lam al'an, sedangkan kita mengetahui sekarang, anna rajula law sugila bi amrin min umuri dunya nasiya al-aql wasyurbu. Itu bukan perkara yang sebenarnya, bukan perkara yang asing sebenarnya. Kalau kita melihat orang sekarang, dia disibukkan dengan suatu urusan dunia, dia lupa makan dan minum, betul nggak? Coba kamu main PS, anak-anak kecil itu. Main PS, tahu PS mas? PS3 misalnya. Itu lupa makan dan minum, betul nggak? Main HP misalnya, muka makan dan itu perkara yang memang demikian. Tapi Nabi SAW bukan disibukkan dengan urusan dunia, tapi disibukkan dengan urusan apa? Akhirat. Zikir kepada Allah sehingga bila lupa makan dan minum, dan Allah yang beri makan dan minum kepadanya. Perbandingannya itu dari kesibukan tadi, bukan perbandingannya oh kita berarti bisa juga, enggak. Perbandingannya kesibukannya tadi. Kalau Nabi sibuk terhadap zikir pada Allah kemudian lupa makan dan minum, itu perkara yang khusus pada Nabi. Sedangkan orang-orang biasa sibuk terhadap dunia juga bisa makan dan minum, bisa lupa makan dan minum. Tetapi nanti bahaya kepada mereka, ya, karena mereka sibuk dari urusan dunia dan lupa makan dan minum. Hatta anna su'ara yatamatsaluna bihada biqaulihim laha. Sampai-sampai penyair memberikan contoh ini dengan ucapan mereka. Ahadisun min dzikraka tasguluha an syarabi wa tulhiha anis sarat, atau anil apa ini? Zat, ya, anil zat. Cerita-cerita dari penyebutan tentang dirimu itu menyibukkan engkau, menyibukkannya dari minum dan melalaikannya dari bekal yang akan diambil. Ini potongan daripada bait syair, ya. Yakni maksudnya kata beliau, anna ahaditsaha bika idza qamat tatahaddas alhaha dari minas anis syarab wa anis zat. Bahwa cerita-cerita itu kepadamu apabila engkau itu menjalaninya, engkau bercerita, berbicara, sibuk dengan cerita-cerita itu, akan melalaikan engkau dari minum dan hal-hal tambahan yang lainnya, bekal atau tambahan yang lainnya. Dan Nabi SAW, maka Nabi SAW itu min quwwati ta'alluqihi bi rabbih, dari kekuatan ketergantungan beliau kepada Rabbnya. Idza qama minal lail yatahajjadu, apabila beliau berdiri dari malam, bangun maksudnya, maka beliau pun bertahajud. Fa inna Allah Ta'ala yu'tihi quwwatan, karena Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW.
bima yahsulu lahu minadzikri, dengan apa yang menghasilkan bagi Nabi dari berzikir kepada Allah. Takfihi anil akli wasyurb, Allah mencukupkan ya dari makan dan minum. Ya. Sibuk dengan zikir, sibuk dengan zikir dalam hatinya, Nabi pun lupa untuk makan dan minum, Allah pun beri makan dan minum padanya. Amma nahnu falasna kahayatihi, sedangkan kita bukanlah kita ini seperti keadaan Nabi. Balihada man'ul wisal, oleh sebab ini Nabi pun melarang untuk para sahabatnya dan termasuk kita untuk melakukan puasa wisal. Wa baina annahu min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam, dan diantara pula bahasanya amalan wisal, puasa wisal itu dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa wisal itu sudah disebutkan, orang puasa, nyambung puasa hari ini dan hari besok itu tanpa berbuka. Itu namanya puasa wisal. Makanya kita disuruh berbuka. Nah, Mas ya, kamu disuruh segera berbuka kalau puasa. Kalau kita itu tidak berbuka, itu namanya puasa apa? Puasa wisal. Itu dilarang dalam agama kita. Paham ya? Ya. Jadi, monggo-monggo dipahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekhususan Nabi dari amalan-amalan, ya. Dan selain kekhususan Nabi, berarti untuk kita semua dari amalan Islam ini. Kita pindah ke hadis atau ke perkataan setelahnya, firman Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat 65. Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah beriman mereka sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Sebagai hakim, itu Nabi SAW sebagai hakim. Fima, pada apa-apa yang syajarah, yang muncul perselisihan bainahum, di antara kalian, di antara mereka. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam jiwa-jiwa mereka, harajon, keberatan, mimma qadaita, dari apa-apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ini diantara juga yang berkaitan dengan menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Asyarah penjelasan, qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata seorang alim, Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, dalam menjelaskan ayat ini. Thumma saqa al-muallif rahimahullah ta'ala fima saqahu minal ayat ad-dallati alal muhafadha ala sunnah wa adabiha. Imam Nawawi menyebutkan ayat ini yang menunjukkan kepada penjagaan terhadap sunnah dan adab-adabnya. Qaulu ta'ala firman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kita sudah selesai dari menerjemahkannya. Sekarang kita baca keterangannya. Hadhil ayah, ayat ini, laha silatun bima qablaha, ada silah dengan apa yang sebelumnya, sambungan dari apa yang sebelumnya. Wa hiya qauluhu, itu Allah berfirman sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum, itu pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka kembalikan oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya, atau kepada Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah
akibat sebaik-baik daripada akibatnya. Sebaik-baik akibatnya. Fa'amara Allah Ta'ala bi ta'atihi. Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah. Wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada Rasulnya. Wa ta'a uli amri minkum, dan taat kepada pemimpin minnah, pemimpin-pemimpin kita. Di sini ada 3 perintah: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Wa ulul amri, sedangkan kata ulul amri dalam ayat ini yasmalul ulama'a wal umara'ah, mencakup ulama dan mencakup para pemimpin-pemimpin negara kita, bukan negara luar, negara kita, pemimpin negara ini. Baik, itu namanya negara. Li'annal ulama'a ulatu umurina fi bayani dinillah. Karena para ulama itu merupakan ulah, yaitu orang-orang yang memelihara urusan-urusan kita di dalam menerangkan agama Allah. Ya. Wal umara ulatul umurina fi tanfidi syariatillah. Sedangkan para pemimpin negara itu adalah ulah, pemimpin, memelihara urusan-urusan kita di dalam hal menjalani, melaksanakan syariat Allah. Wala yastaqimul ulama illa bil umara. Tidak akan tegak ulama itu kecuali dengan para pemimpin pula. Walal umara ilal bil ulama. Tidak pula para pemimpin itu kecuali juga dengan para ulama. Itu harus kerjasama. Harus. Wal umara'u alaihim ayarji'u ilal ulama liyastabinu minhum syariatillah, atau syariat Allah. Maka para pemimpin atas mereka itu untuk kembali kepada para ulama, untuk mereka itu meminta penjelasan dari mereka tentang syariat Allah. Nah, jadi memang bagian agama itu bukanlah pemimpin, tapi ulama. Maka mereka bertanya kepada para ulama. Wal ulama alaihim ayansahu al umara. Maka para ulama wajib atas mereka untuk menasihati para pemimpin. Wa ayyu khawifu, atau wa ayyu khawifahum billah, atau mereka memberikan rasa takut kepada para umara, kepada Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Ya memang betul. Memang menjadi pemimpin itu tidak gampang. Mengurusi orang banyak dengan berbagai macam karakter, sehingga punya rasa takut kepada Allah, tingkat ketakwaannya. Sehingga yang namanya khianat, yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan yang lainnya, dari kedustaan yang lainnya itu bisa tidak ada atau berkurang tingkatnya, karena dia rasa takut kepada Allahnya tinggi. Wa yu'adduhum hatta yutiku syariat Allah fi ibadillahi azza wa jalla, atau memberikan nasihat pada mereka sehingga yutbiqu, mereka bisa menerapkan syariat Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masih ada kaitannya dengan kalimat ulil amri minkum. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Maka jika kalian berselisih pada sesuatu perkara, maka kembalikan oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya. Yakni, yaitu in ikhtalaftum fi syai'in minal asya', jika kalian berselisih pada sesuatu dari sesuatu yang ada, perkara-perkara yang ada, falaisa qawlu ba'dikum hujjatun 'alal akhar, maka bukanlah ucapan sebagian kalian adalah hujjah bagi yang lain, tidak. Kalian harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Walakin hunaka hukmullah azza wa jalla, akan tapi di sana ada hukum Allah
yang maha perkasa, maha mulia. Wa rasuluhu sallallahu ada hukum Rasul sallallahu. Fa alaikum birruju' ila hukmillahi ta'ala wa hukmi rasulihi sallallahu. Maka wajib atas kalian untuk kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu. Itu kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Berarti kembali kepada hukum Allah dan hukum Ar-Rasul. Kemudian amma ruju' ila Allah, adapun disebut dengan kembali kepada Allah, bahwa arruju' ila kitabihi, kembali kepada kitabnya Al-Qur'an. Maksudnya kembali kepada Allah itu kembali kepada Al-Qur'an sebagai hukum. Ya, yaitu ilal Qur'anil azim. Wa amma ruju' ila Rasul sallallahu, adapun kembali kepada Rasul, fahuwa arruju' ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya kembali kepada sunnahnya Nabi SAW. In kana hayyan, kalau dia masih hidup, bi muraja'atihi saksian. Muraja'ah kembalinya itu kepada pribadi Nabi kalau dia masih hidup. Ya. Wa in kana mayyitan fi ma sahha min sunnatihi sallallahu. Kalau Nabi sudah meninggal, maka pada apa yang telah sahih dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita kembali padanya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian memang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa hada, ini ungkapan ini hassu ala arruju' ila Allah. Ya. Atau ya, ila Allah wa rasulihi. Itu anjuran untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa anna ruju' ila Allah wa rasulihi min muqtadiyatil iman. Karena kembali kepada Allah dan Rasul itu bagian dari tuntutan keimanan. Tuntutan apa? Keimanan. Yang namanya orang bisa kembali pada Allah dan Rasul itu butuh apa? Keimanan. Bagaimana orang tidak beriman mau kembali kepada Allah dan Rasulnya? Ya, itu merupakan tuntutan dari bentuk keimanan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Yang demikian itu lebih baik akibatnya. Yakni ahsan akibatin, itu yang paling baik akibatnya. Farruju' ila Allah wa rasulihi khairun lil ummah wa ahsan akibah. Kembali kepada Allah dan Rasul itu merupakan sebaik-baik perkara untuk umat dan yang paling baik akibatnya. Mahma dhannu anna ruju'a ila kitabi wa sunnati qad yu'jizan nas. Apapun yang telah dipersangkakan oleh orang-orang yang menyangka bahwasanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu menjadikan apa? Manusia itu bertambah lemah. Nah itu, persangkanya demikian. Wa qad la yutiquna dzalik. Mereka mengatakan manusia tidak mampu kepada yang demikian itu. Fa hadza dhannu atau dhannun khati'in. Ini merupakan persangkaan orang yang bersalah. La qimatalah, tidak ada nilai padanya. Fa ba'dun nas, sebagian manusia pula kata beliau, yadhunnuna, memberikan persangkaannya, anna ruju'a ila Islam alladhi kana fi sadri hadil ummah la yatanasab ma'al waqtil hadir. Ini juga banyak ini. Bahwasanya mereka mengatakan kembali kepada Islam yang ada di awal-awal umat ini terdahulu itu tidak sesuai dengan waktu yang sekarang ini. Tidak sesuai apanya? Kalau pakaiannya mungkin ya enggak sama, kainnya enggak sama, betul, jahitannya ora podo, benik-beniknya mungkin enggak sama, betul. Ya, mungkin dulu dari tempurung kelapa, dibikin benik bisa, saiki mungkin lebih canggih. Ya, jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi hukum asalnya itu sama. Bagaimana kita kembali kepada Allah dan Rasulnya sama itu hukum-hukumnya.
Bukan dulu nggak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Bukan itu maksudnya. Dulu onta, sekarang pesawat misalnya. Bukan itu maksudnya. Jadi tidak sesuai itu bukan itu yang dimaksudkan. Sesuai, ya, secara hukum-hukumnya sama. Dimanapun, di zaman apapun, semua itu pasti cocok dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Baik. Kemudian beliau demikian. Wala'iyadu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Walam ya'lam ha'ulai annal islama hakimun walaysa mahkuman alaih. Sedangkan mereka ini yang berprasangkaan tadi tidak sesuai dengan zaman sekarang Islam itu, mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam itu adalah hakimun, yang memberikan hukum, bukan yang dihukumkan atasnya. Jadi Islam itu yang beri hukum padamu, bukan kamu yang menghukumi Islam. Kamu menghukumi Islam, jadi nggak cocok. Kamu yang memberi hukum pada Islam namanya. Padahal Islam itu yang menjadi hakim bagimu. Ya. Wa anal Islam la yataghayyar bi ikhtilafil azmani awil amakin awil aqsas. Dan sungguhnya Islam itu tidak berubah dengan bermacam-macam zaman, waktu, tempat, dan bermacam-macam pribadi-pribadi. Al-Islam wal Islam, Islam tetap Islam. Fa in kunna nu'minu billah wal yawmil akhir fal narji ilal kitab was sunnah. Maka jika kita semua ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Itu namanya orang-orang yang disebut dengan mukmin, yang hakun, yang benar, kembali kepada Allah dan Rasulnya, pada Al-Quran dan Sunnahnya. Baik, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ay ahsanu malan wa akibatan. Baik, malan artinya baik bagi orang mukmin dan akibatnya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lanjutnya. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. An-Nisa ayat 60 yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ayat ini. Apakah kamu tidak melihat pada orang-orang yang mereka yas'umuna, menyangka, annahum, bahwasanya mereka amanu, telah beriman, bima unzila ilaika, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelummu, yuriduna ayatahakamu, mereka ingin berhukum, ila tagut, kepada tagut, apa-apa yang disembah selain Allah, nama tagut, apa-apa yang disembah selain Allah dan dia ridho, namanya tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri tagut-tagut tersebut. Al-istifhamuna lita'ajjub. Pertanyaan di sini untuk ta'ajjub, merasa aneh, ya, heran. Yakni anna la tata'ajjab min qaumin. Itu tidaklah merasa ta'ajjub dari satu kaum. Yas'umuna, mereka menyangka, ya, annahum amanu bima unzila alaik. Ya, mereka menyangka bahwa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh atas engkau. Wa bima unzila min qablik, dengan apa yang telah diturunkan kepada orang sebelummu, itu pada para nabi sebelummu. Walakinnahum la yuriduna atahakum minallah wa rasulihi, tetapi mereka tidak menginginkan untuk berhukum pada Allah dan Rasulnya, tapi apa? Kepada tagut. Innama yuriduna ayatahakamu ila tagut, tapi mereka itu hanya saja ingin berhukum kepada tagut-tagut.
wa huwa kullu ma khalafa syariatallah. Itu setiap apa yang khalafa syariat Allah, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa min haula'il qaum mabtalallahu bihi al-muslimina min ba'dil hukam alladziina yuriduna ay yarji'u fil hukmi bainan nas ila qawanin dhalatan ba'idatan anis syariah. Dan dari orang-orang dari kaum ini, apa yang Allah telah memberikan ujian kepada kaum muslimin dengan kaum ini, ada sebagian hukum-hukum yang mereka menginginkan untuk kembali kepada hukum antara manusia, kepada qawanin, undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat manusia yang sesat jauh dari syariat ini. Wada'aha fulan wa fulan, dibuat oleh si fulan dan si fulan, min kufarin, dari orang-orang kufar, wa mulahidatin, orang-orang yang menyimpang, mulahidah, la ya'lamuna anil Islam syai'an, tidak mengetahui tentang Islam sedikit pun, wa hum aidan fi asrin, mereka berada di waktu ini pula, qad takhtaliful usur anhu, dan telah berbeda-beda dari waktu-waktu darinya. Wa fi ummatin, juga pada umat ini, qad takhtalifu anha al-umam al-ukhra, telah berbeda pula darinya umat-umat yang lain pula. Jadi mereka membuat itu sesuai dengan waktu dan zamannya. Ya, berbeda waktunya, bisa berbeda umat yang ada pada saat itu, mereka membuat hukum-hukum tersebut. Ya. Itu kalau dibuat dengan undang-undang atau hukum-hukum yang bukan dari hukum Islam. Lakin ma'al asaf, bersamaan dengan sesuatu yang disayangi, fa inna ba'dal ladzina ista'marahum al-kufar min biladil islamiyah akhadhu hadhil qawanin. Sebagian orang yang merasa makmur, ya, kemakmuran mereka pada orang kafir dari negara-negara Islam, akhadhu hadhil qawanin, mereka mengambil undang-undang ini, wasaru yatbikunaha an-syu'ab al-islami, kemudian mereka pun yatbikunaha, menerapkan hukum-hukum tersebut atas cabang-cabang Islam ini. Jadi ada sebagian cabang Islam mereka masukkan undang-undang ini, itu namanya caranya. Wa ghair mubalina imta'ad as-syu'ab minha, mereka tanpa memperdulikan, ya, bertentangan dengan cabang-cabang Islam itu sendiri. Wa ghair mubalina bi mukhalafatiha, mereka pun tidak mau peduli terhadap penyelisihan daripada cabang-cabang Islam tadi. Li kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu, kepada kitab Allah dan sunnah Muhammad sallallahu, wa hum yas'umuna annahu amanu billahi wa rasulihi, sedangkan mereka masih menyangka bahwa mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian itu bisa terjadi? Wa hum yuriduna yatahakamu ila taghut, sedangkan mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, hukum selain Allah, itu namanya taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bi, sedangkan mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut tersebut. Wa umiru amran minallah ayyakfuru bi taghut, mereka diperintahkan dengan satu perintah dari Allah untuk mengkufuri taghut-taghut tersebut. Wa ma dzalik yuridu ayyakuna at-tahakum ila taghut. Bersamaan demikian, mereka masih menginginkan untuk berhukum kepada taghut tersebut. Yuridu asy-syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dia menginginkan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Baik. Yuridu syaitan ayyudillahum an dinillah dhalalan ba'idan laisa qariban. Syaitan menginginkan menyesatkan mereka dari agama Allah dengan kesesatan yang jauh, bukanlah dekat. Li'anna man hakama ghaira syariatillah qad dhalla a'dhama dhalal. Orang yang berhukum kepada selain hukum syariat Allah
dia telah sesat dengan sebesar-besarnya kesesatan, wa abada dhalal, dan sejauh-jauhnya kesesatan. Ini kondisi, keadaan. Baik, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Baik, barakallahu fikum. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. An-Nisa ayat 61. Dan apabila dikatakan pada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan dan kepada Rasul, engkau melihat orang-orang munafik akan menahan, mencegahmu dengan sebenar-benar pencegahan. Itu mereka betul-betul berusaha untuk menahan atau mencegah apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka, ta'alau, kemarilah, ila ma anzalallah, pada apa yang Allah telah turunkan, wa huwa al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, wa ila rasul, dan kepada Rasul, wa inda dzalik ra'aital munafiqin yasudduna anka sududah. Kau akan melihat orang munafik itu akan mencegahmu dengan betul-betul pencegahan. Walam yakul ra'aituhum, tapi tidak dikatakan dalam ayat engkau melihat mereka, tidak. Tapi engkau melihat orang-orang munafik. Li ajali ayyubayyina anna haula'i munafiqun. Karena ayat ini ingin menjelaskan mereka yang akan mencegah Nabi itu adalah orang-orang munafik. Jadi tidak menggunakan dhamir hum, tapi menggunakan kata munafik. Fa'adhara fi maudhi'il idmar, Allah menampakkan atau mendohirkan di tempat-tempat yang tersembunyi dari dhamir tadi. Jadi tidak menyebutkan dengan dhamir, tapi menyebutkan dengan isim yang dhahir. Wa hadhihi faidah, dan ini adalah faidah. Wa li ajali ayasmal haula'i wa ghairuhum minal munafiqin. Agar supaya apa? Ayat ini mencakup mereka dan selain mereka dari kalangan munafikin, semuanya masuk. Fa'innal munafiq waliyudbillah, karena orang munafik itu, dan kita berlindung pada Allah, idza du'iya ilallah wa rasulihi a'radha wa sadda. Ya. Karena orang-orang munafik itu kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, dia berpaling dan menentang atau dia melawannya. Itu orang munafik. Maka disebut situ dengan kata munafik. Jadi ma'asyiral muslimin, dari ayat-ayat seperti ini pun pantas untuk kita mendengarnya. Karena memang menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya itu perkara yang besar, agung. Dan butuh perjuangan, mujahadah. Apalagi kita menghadapi orang-orang yang berucap dan ucapan-ucapan yang mungkin bagus. Bahkan dulu kan Nabi di zaman dulu belum ada kendaraan, belum ada mobil. Sekarang kan sudah ada mobil, kan sudah sesuai. Iya, kalau mobilnya nggak sesuai, tapi hukum-hukumnya masih sesuai. Itulah, mobilnya nggak sesuai. Atau mau bilang Mr. Clinton, Pak, Mr. Clinton, nah, pakai baju, pakai kayu barang itu, nah begitu, enggak sesuai. Tidak ada yang nggak sesuai, hukum-hukum sesuai. Hanya model-model perubahan daripada bangunan, daripada kendaraan, dan seterusnya itu mengalami perubahan. Tapi hal-hal yang berkaitan hukum tetap, hukum itu sejalan dengan zaman, waktu, dan keadaan seorang dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.